Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian medan magna. Nah, video kali ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah semantik dengan dosen ampuh, Bapak Roni Nugraha Safroni, SPD MPD. Perkenalkan, saya Vina Aulia Saputri dengan NPM 191063100817. Nama saya Asifa Nurzia Albaid, NPM 191063100857. Perkenalkan, nama saya Evelyn Matilda Graciela Silaen dengan NPM 191063108072. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Juneta, NPM 191063108082. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retasari dengan NPM 1910631080-107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rashid, NPM 19106310800122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Yosiana, NPM saya 191063108181. Semantik merupakan ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu satu dari 3 tataran analisis bahasa: fonologi, gramatika, dan semantik. Kata semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya, atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Semantik, menurut Ferdinand de Saussure, terdiri dari 1. Komponen yang mengartikan, yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa. Yang kedua, komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu. Kedua komponen ini merupakan tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau yang dilambanginya adalah sesuatu yang berbeda di luar bahasa, yang lazim disebut referen atau hal yang ditunjuk. Menurut Tarigan, semantik dapat dipakai dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Semantik dalam arti sempit dapat diartikan sebagai telaah hubungan tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Dengan sistem semantik, tata bahasa atau leksikogramar dan ekspresi, bahasa telah membingkai atau mengungkung seseorang untuk berpikir, merasakan sesuatu, bersikap atau bertindak, dan berkeyakinan terhadap sesuatu. Dengan kata lain, bahasa telah membingkai kognisi, emosi, sikap, dan unsur spiritual seseorang dalam memahami alam semesta. Setiap bahasa memiliki sistem semantik, leksikogramar, dan ekspresi yang unik di samping keuniversalan bahasa yang membedakan satu bahasa dengan yang lain. Pengertian medan makna. Medan makna merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu medan dan makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, medan berarti tempat yang luas atau ruang lingkup, sedangkan makna merupakan pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa. Menurut Grida Laksana, medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan yang direalisasikan oleh unsur kata yang maknanya berhubungan. Medan makna semantic field domain menurut Harimurti tahun 1982 adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Contoh medan makna menurut Sair: nama-nama warna yang membentuk medan makna tertentu, perabot rumah tangga, istilah-istilah seperti pelayaran, olahraga, kekerabatan, alat pertukangan, dan sebagainya. Sebuah medan makna menurut Trier tahun 1934 dapat diibaratkan sebagai mosaik jika makna satu kata bergeser. Makna kata lain dalam medan makna tersebut juga akan berubah. Lehrer tahun 1974.
Medan makna menurut Kamus Linguistik 1997 merupakan kumpulan butir leksikal yang maknanya saling berhubung kait disebabkan kehadiran masing-masing dalam konteks yang serupa. Untuk menggambarkan hubungan sesuatu butir leksikal, kata atau antar kata melalui satu medan makna yang dikongsi oleh kata yang lain dalam suatu bidang tertentu dapat diungkapkan melalui komponen makna yang terdapat pada kata-kata dalam suatu bidang tertentu. Semantik merupakan salah satu komponen dalam cabang ilmu linguistik yang mengkhusus dalam pengkajian makna. Makna bahasa, terutama makna kata, dapat kita petakan menurut komponennya. Pandangan seperti ini dapat dilihat dalam teori medan makna yang menyatakan bahwa kosakata dalam suatu bahasa terbentuk dalam kelompok-kelompok kata yang menunjuk kepada satu perkongsian makna tertentu. Misalnya, apabila kita mendengar seseorang menyebut alat ganti kereta, tentunya kita terbayang bermacam-macam jenis alat ganti kereta. Dalam hal ini, kesemua alat ganti kereta tersebut sebenarnya berkongsi satu bilik yang dinamakan bilik alat ganti. Dapat disimpulkan bahwa medan makna adalah bagian dari sistem semantik yang berisi kumpulan butir leksikal berhubungan disebabkan adanya keterkaitan konteks makna serupa. Dari satu medan makna dikongsikan dengan kata-kata yang lain sehingga membentuk kelompok kata yang merujuk pada satu perkongsian makna. Kata-kata atau leksem-leksem yang mengelompokkan dalam satu medan makna berdasarkan sifat hubungan semantisnya dapat dibedakan atas kelompok medan kolokasi dan medan set kolokasi. Kelompok kolokasi. Kata kolokasi berasal dari bahasa Latin yaitu koloko. Koloko yang berarti ada di tempat yang sama dengan merujuk pada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata dan hubungan leksikal. Misalnya, dalam kalimat sopir Metro Mini menginstruksikan kepada kernet agar meminta ongkos ke penumpang. Kita menemukan kata-kata sopir, Metro Mini, kernet, dan penumpang yang merupakan kata-kata dalam satu lokasi, satu tempat atau lingkungan yang sama, yang berkenaan dengan lingkungan darat atau dalam Metro Mini tersebut. Kolokasi merujuk pada hubungan sintagmatik antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal. Misalnya, kalimat penyerang tengah memasukkan bola ke gawang melalui pemain belakang dari pihak lawan yang ramai. Kiper kewalahan menangkap bola sehingga wasit menyatakan gol. Dalam kata-kata kolokasi tadi terdapat kata penyerang tengah, pemain belakang, wasit, gol, gawang, dan kiper. Kata-kata tersebut bersatu dalam satu lokasi, satu lingkungan, dan satu keadaan. Maka, kata-kata tersebut disebut sebagai kata kolokasi. Selain kata kolokasi, ada juga makna kolokasi. Apabila kamu menemui tanda plus, berarti kata tersebut cocok disatukan sebagai maknanya. Tapi, jika kamu mendapatkan tanda minus, berarti kata tersebut tidak cocok digunakan sebagai maknanya. Contohnya dalam kata cantik, tampan, dan indah. Secara makna keseluruhan, kata-kata tersebut masuk pada makna bagus. Sementara jika kata tampan digunakan pada wanita, itu tidak bisa diterima. Tampan hanya berlaku untuk pria. Dan kata cantik jika dimasukkan untuk makna pria, maka itu tidak bisa diterima. Tampan hanya bisa bermakna laki-laki. Dan untuk indah tidak bisa kita masukkan ke dalam manusia, tapi bisa berupa barang, tumbuhan, dan lain-lain. Maka jika ada kata indah masuk pada makna manusia
itu tidak bisa diterima, termasuk jika kata cantik disatukan dengan pria, jadi pria cantik itu tidak bisa diterima. Makna-makna kolokasi ini harus sesuai dengan konteks yang berlaku. Kelompok set kolokasi. Kolokasi menurut KBBI adalah asosiasi tetap antara kata dan kata lain dalam lingkungan yang sama. Kolokasi menunjuk pada hubungan sintakmatik karena sifatnya yang linear. Sedangkan kelompok set menunjuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata yang berada dalam satu kelompok set mempunyai kelas yang sama atau dapat saling menggantikan. Pengertian sintakmatis sendiri dalam KBBI adalah tentang hubungan linear antara unsur bahasa dalam tataran tertentu. Sedangkan paradigmatis adalah berkaitan dengan hubungan unsur bahasa dalam tingkat tertentu dengan unsur lain di luar tingkat itu yang dapat dipertukarkan. Setiap kata dalam set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota lain dalam set. Umpamanya, kata remaja merupakan tahap perkembangan dari anak-anak menjadi dewasa, sedangkan kata sejuk merupakan suhu di antara dingin dan hangat. Maka kalau kata-kata yang satu set dengan remaja dan sejuk dibuat bagan menjadi manula atau lansia sejajar dengan terik, dewasa sejajar dengan panas, remaja sejajar dengan hangat, anak-anak sejajar dengan sejuk, bayi sejajar dengan dingin. Pengelompokan kata atas kolokasi dan set besar artinya bagi kita dapat memahami konsep-konsep yang ada dalam satu masyarakat bahasa. Namun, pengelompokan ini sering kurang jelas karena adanya ketumpang tindihan unsur-unsur leksikal yang dikelompokkan. Misalnya, kata karang dapat masuk dalam kelompok medan makna pariwisata dan dapat pula masuk dalam kelompok medan makna kelautan. Selain itu, pengelompokan kata atas medan makna ini tidak mempedulikan adanya nuansa makna, perbedaan makna denotasi dan konotasi. Misalnya, kata remaja juga memiliki makna belum dewasa, keras kepala, bersifat kaku, suka mengganggu, membantah, dan tidak konsisten. Jadi, pengelompokan kata atas medan makna ini hanya bertumpu pada makna dasar, makna denotatif, atau makna pusatnya saja. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa semantik merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang membahas soal makna dari berbagai fenomena kehidupan, berbudaya dan berbahasa yang sangat beragam dapat berpengaruh pada bahasa yang digunakan masyarakat penutur sehingga makna dari bahasa banyak dipengaruhi oleh hal-hal di luar bahasa. Makna adalah bagian dari sistem semantik yang berisi kumpulan butir leksikal berhubungan disebabkan adanya keterkaitan konteks makna serupa. Dari satu medan makna dikongsikan dengan kata yang lain sehingga merupakan kelompok kata yang merujuk pada satu perkongsian makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.